Halo semuanya, kembali lagi di channel Bukroh Gadget. Kali ini kita kedatangan sebuah IM entry dari BQ AEZ, yaitu BQ10. Satu-satunya IM entry level milik BQ AEZ yang berada di harga kurang dari 50 US dollar. Tepatnya 30 US dollar atau sekitar harga 500.000 rupiah. Bahkan rasanya ini cukup lama ya, BQ10 ini menjadi IM paling murah yang mereka miliki di bawah 150 US dollar. Dan baru-baru ini saya cek di website resmi mereka, dan ternyata ada IM entry level mereka lainnya yang di bawah 150 dolar, yaitu KC2 di harga 50 US dollar dan BQ3 di harga sekitar 68 US dollar. Tapi tetap BQ10 ini merupakan IM paling murah di BQ AEZ. Nah, kira-kira gimana ya kualitas IM termurah dari BQ AEZ? Mari kita bahas. Sampai saat ini saya sudah mencoba beberapa IM milik BQ AEZ, yaitu Wind, Cloud, Frost, dan yang terakhir ini adalah BQ10 ini. Sejauh ini saya suka IM-IM BQ AEZ selain Cloud ya. Jadi saya suka Wind, saya suka Frost, BQ10 juga saya lumayan suka, tapi kalau Cloud saya kurang suka. Bukan karena jelek, tapi memang kurang masuk selera saya aja. Tapi ya mungkin bisa jadi ada yang cocok dengan Cloud. Tapi dia juga cukup menarik gitu ya. Cuma memang tidak masuk selera saya. Disclaimer, review ini saya upayakan seobjektif mungkin, meskipun tidak mungkin lepas dari subjektivitas. Anyway, meskipun saya dikirimkan unit ini, yang saya review ini secara cuma-cuma, namun saya jamin saya tidak akan memuji IM ini berlebihan. Saya akan mengatakan IM ini bagus jika memang bagus. Dan kalau misalkan ada kekurangan, saya katakan kurangnya apa gitu ya. Dan memang dari pihak BQ AEZ tidak mempunyai pesanan khusus terkait review ini. Jadi memang diberikan untuk direview secara jujur, tergantung saya mereview seperti apa, tapi tidak ada pesanan apapun gitu ya. Jadi untuk review ini silahkan jadikan sebagai second opinion, karena bisa jadi penilaian kita berbeda, karena source kita berbeda, selera musik kita berbeda, dan yang lebih penting lagi, telinga serta wawasan audio yang kita miliki berbeda-beda. Jadi, feel free untuk koreksi saya. Selama mereview ini, saya menggunakan DAP Asal Kern SE200 ya. Ini suaranya tergolong netral. Sebenarnya ada sedikit sentuhan warm, tapi sangat sedikit sekali. Jadi, hampir mendekati netral. DAP ini mempunyai dua DAC, yaitu AKM dan ESS. AKM-nya ini memberikan suara yang cenderung lebih energik ya, sementara yang ESS memberikan suara yang lebih netral. Nah, untuk packaging, kita masuk ke bagian pertama yang kita bahas, yaitu packaging. Jadi pengemasan BQ10 ini meskipun menjadi IM termurah yang dimiliki oleh BQ AEZ, tapi tetap mempertahankan skema packaging ayam-ayam mereka yang harganya lebih mahal. Hanya memang beberapa hal berupa kelengkapan atau build quality-nya itu ada yang dikurangi. Tapi untuk rentang harganya ini sudah sangat baik menurut saya. Jadi dalam box yang cukup ringkas kita mendapatkan sebagai berikut ya. Saya buka. Ini kita bahas kotaknya dulu. Ini memakai kardus yang cukup tebal. Ini ada BQ10, tulisan BQ10, kemudian ada sedikit speknya. IM ini menggunakan 12 mm dynamic driver dengan dual cavity ya. Ini siluet ininya, house drivernya, kemudian ini ada spek juga. Di sini ada spek lebih rinci lagi ya, simple aja ya seperti ini. Dan juga ada beberapa key feature-nya. Oke, kita buka langsung aja. Ya, ini kemasannya. Nah, ini seperti ini saja, simple ya. Dan ini mirip sekali dengan kemasan Wind, kemasan Cloud, kemudian Frost juga seperti ini. Meskipun dengan ukuran yang lebih kecil ya. Kita bandingkan. Saya di sini ada kotak Wind juga. Nah, ini bahannya lebih premium ya, karena ini menggunakan kardus yang lebih atau karton yang lebih tebal. Tapi kalau kita bandingkan, ini sama seperti ini. Ya, jadi di sini ada in-ear monitor, kemudian di sini ada kayak seperti jendela ya. Ini juga sama.
seperti ini. Cuma ini lebih kecil. Lebih kecil. Dan kalau kita buka bagian sininya, sama seperti ini. Ya, ada kotak berisi kelengkapan, yang juga sama. Ya, ada kotak berisi kelengkapan. Jadi, meskipun ini lebih murah, tapi mereka mempunyai ciri khas sendiri di bagian packagingnya, gitu ya. Jadi, dan ini mereka mempunyai standar sendiri yang dipertahankan bahkan sampai pada ayam termurah yang mereka miliki, gitu ya. Nah, ini kita langsung masuk ke kelengkapannya apa saja. Yang pertama, yang jelas kita dapat unit in-ear monitornya. Kita copot dulu dari tempatnya. Kemudian kita juga di dalam case ini tentu ada kelengkapannya ya. Selain ini, di sini sudah tidak ada apa-apa lagi. Yang mana hanya ada kartu garansi, kartu petunjuk dan seterusnya yang ya basic lah ya, basic banget ya. Kita buka aja ini case-nya. Nah, ini ada kabel dan juga di sini ada 2 set ear tips. Nah, untuk set ear tipsnya ini terdiri dari 2 set ear tips ya. Jadi ada yang wide bore dan ada juga narrow bore. Ya. Nah, ini udah. Jadi cuma ini saja, nggak ada apa lagi. Ada in-ear monitornya, ada kabelnya 3,5 mm ya, dan 0,78 dual pin. Kemudian ada 2 set ear tips ya, tidak lebih tidak kurang. Jadi cuma seperti itu saja untuk kelengkapannya. Oke, kita bahas build quality-nya. Untuk in-ear monitor dari BQ10 ini, faceplate BQ10 ini terbuat dari metal dan mempunyai desain minimalis ya. Jadi cuma gini aja, namun elegan. Jadi hanya di faceplate-nya ini cuma ada motif bergaris ya, metal motif bergaris. Kemudian ada logo yang dibentuk dari tipografi dari kata BQ. Jadi kalau perhatikan ini ada 2 segitiga ya. 2 segitiga ini mirip dengan huruf B ya. Kemudian setelah itu kalau kita di salah satu segitiganya itu ada lubang. Jadi ada fan hole di sini. Kalau kita ambil salah satu segitiganya aja yang ini misalkan, nah itu jadi seperti Q. Jadi ini tipografi dari BQ gitu ya. Nah, untuk bagian housing bagian dalamnya ini terbuat dari resin berwarna hitam. Sebenarnya ini agak transparan, mungkin agak kelihatan ya tuh. Ini kelihatan dynamic driver di dalamnya. Jadi ini menggunakan resin yang semi transparan yang build quality-nya juga cukup oke gitu ya, cukup bagus juga. Kemudian untuk nozzle-nya ini terbuat dari besi dan ukurannya itu tidak terlalu besar ya. Jadi memudahkan kita untuk memilih ear tips yang cocok kalau seandainya kita ingin mengganti ear tips bawaan untuk menjadi memakai ear tip lain misalkan. Jadi ini memudahkan ya untuk bagian nozzle-nya gitu ya. Kemudian sebenarnya kalau kita perhatikan lagi, selain tadi di sini ada fan hole di faceplate-nya, di sini juga ada fan hole lainnya. Jadi di sini ini fan hole ada 2. Kemudian di dekat nozzle ini juga ada fan hole juga. Dan di sini ada tulisan huruf penanda ini L dan ini R. Jadi penandanya juga ada di sini. Huruf penanda ini ayam yang kanan atau yang kiri gitu ya. Untuk secara keseluruhan driver housing dari BQ10 ini sangat ideal ya ukurannya ya. Jadi bentuk dan ukurannya itu ideal, nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil. Dan saya sendiri tidak mempunyai masalah sama sekali ya untuk fittingnya. Jadi masuk ke dalam telinga itu pas aja gitu. Jadi nggak terlalu padat sehingga sesak, atau nggak terlalu longgar sehingga loose. Jadi ini untuk fittingnya perfect lah. Nggak ada masalah sama sekali. Kita bahas kabel. Untuk kabelnya ini kabel yang disertakan oleh BQ10. Ini terbuat dari silver, dari perak yang dilapisi dengan copper ya. Dan dirangkai dengan metode coaxial dan hanya menjadi 2 braid saja. Jadi ini kan akhir-akhir ini saya kira ya lagi tren ya kabel-kabel itu dibuat coaxial. Tapi kalau saya perhatikan kalau tidak salah ayam-ayam yang sudah saya coba termasuk Win, Frost dan lain-lainnya tuh kalau tidak salah ya itu kabelnya memang dibuat coaxial. Kalau tidak salah, saya agak-agak lupa.
Oh, enggak. Win enggak ya, Win sama Cloud kalau nggak salah nggak koaksial deh. Yang koaksial itu Frost. Frost itu kalau nggak salah koaksial. Nah, ini kabelnya seperti ini ya. Jadi kabelnya itu lentur. Jadi nggak terlalu kaku gitu ya. Kokoh lah kabelnya ini ya. Dan ini splitternya ada tulisan BQAZ. Host sel dari jacknya juga sama nih, gold plated, ada tulisan BQAZ, hitam saja begitu dan sangat simpel ya. Ini dual pin, aman banget lah, jadi nggak ada masalah sama sekali. Kemudian untuk ear tipsnya, ya untuk ear tipsnya ini ada 2 set ya, satu wide bore, kemudian ada lagi narrow bore. Ini saya keluarkan masing-masing satu. Ini ukurannya SML ya, tiap jenisnya. Nah, jadi yang narrow bore ini warna hitam, yang wide bore warna putih ya. Itu bedanya. Sebenarnya kalau untuk kualitas bahannya ini biasa saja ya. Standar lah. Standar ear tips yang disertakan dari ayam-ayam di harga 500 ribuan ya, atau 30 dolaran. Jadi nggak spesial sebenarnya untuk build quality-nya. Tapi yang istimewa menurut saya dari ear tips, 2 ear tips ini adalah, jadi dengan ear tips bawaan saja itu sudah bisa menghasilkan suara yang bagus. Jadi jika Anda memiliki BQ10, pergantian kabel ataupun ear tips bukan opsi yang benar-benar perlu untuk dilakukan. Jadi nggak harus ya. Karena ada tuh ayam-ayam yang kabel bahkan ear tipsnya itu ear tipsnya, kalau ear tip oke lah ya, nggak terlalu mahal, tapi kabel lebih mahal tuh, itu bahkan harus diganti gitu ya. Tapi kalau di BQ10 ini nggak usah, opsinya itu kayak nggak terlalu harus diganti, bahkan dengan kabel bawaannya aja dan dengan ear tips bawaannya sudah oke banget gitu ya. Jadi jika misalkan teman-teman membeli BQ10 ya, ini tinggal pakai aja. Jadi nggak terlalu wajib untuk mengganti apapun ya. Dan hal ini juga berlaku bagi ayam-ayam BQAZ yang lain yang pernah saya coba. Jadi Win, Frost, Cloud itu nggak perlu diganti. Padahal banyak banget ayam-ayam yang harus diganti. Jadi untuk dapat suara yang maksimal tuh harus ganti kabel. Jadi untuk dapat suara yang bagus ya, itu harus ganti ear tips gitu. Itu banyak banget ya ayam-ayam begitu gitu. Tapi untuk BQAZ ini enggak. Jadi memang mereka itu sangat diperhatikan tuh gitu ya. Jadi bukan hanya ayamnya aja, bahkan sampai pada aksesorisnya juga mereka maksimalkan. Jadi kita bisa menilai nih dari bahwa BQAZ ini benar-benar memperhatikan kualitas ayam sampai kelengkapannya, agar bisa dinikmati oleh para pecinta audio tanpa perlu mengeluarkan budget tambahan. Ini jadi good job lah untuk BQAZ untuk masalah ini ya. Kemudian untuk case ini terbuat dari kulit sintetis ya. Ini untuk case juga bagus ya. Jadi tebal, membulat, dan ini mengingatkan saya dengan case dari ayam BQAZ lainnya secara bahannya ya. Kalau bentuknya yang beda, kalau ini bulat, kalau yang lain tuh agak lonjong gitu ya. Padahal harganya itu ayam lain itu lebih mahal, di 150 dolar, ada yang 230 dolaran gitu. Tapi untuk kualitas dan konsep case-nya itu hampir sama, hanya beda bentuk saja. Jadi untuk urusan build quality dari BQ10 ini worth for every penny. Jadi nggak ada yang kita beli itu namun nggak kepake, itu nggak. Jadi sangat memuaskan ya untuk build quality. Ya, kita masuk ke pembahasan yang paling penting, yaitu tentang sound quality-nya. Nah, secara umum, suara yang dihasilkan oleh BQ10 ini netral ya, jadi netral with bass boost gitu. Sehingga tidak ada kesan boring tuh, karena ada boost di bassnya itu, jadi dapat fun-nya gitu ya. Jadi kalau diibaratkan masakan, ini tuh seperti bahan makanan yang memang udah lezat tanpa memerlukan banyak bumbu apapun. Itu BQ10 kalau saya ibaratkan gitu ya. Untuk kita ulas dari bagian yang paling bawah, yaitu low frekuensinya. Jadi untuk low frekuensi, sub-bass maupun mid-bass BQ10 ini cukup berimbang ya antara keduanya. Secara kuantitas memang ya nggak terlalu besar memang.
namun masih sangat bisa dinikmati. Jadi rumble bass-nya itu terdengar cukup panjang ya. Meskipun ya, bukan dengan kuantitas yang benar-benar besar. Mid bass-nya juga punchy dan cukup menghentak. Untuk non-bass head masih cukup menyenangkan. Tapi kalau misalkan teman-teman misalkan memang bass head kelas berat ya, yang bass itu harus gede, harus nampol ya, ini ya kurang saya rekomendasikan ya. Tapi kalau yang suka yang average aja, ini oke banget lah gitu ya. Kemudian untuk mid frekuensi, untuk bagian lower mid range di sekitar 300 Hz atau perbatasan antara lower mid dengan mid bass ya, itu agak ditarik ya. Jadi tertarik frekuensinya itu agak tertarik oleh mid bass. Sehingga cukup besar. Tariknya itu lumayan besar tuh. Sehingga membuat vokalnya itu terasa tebal. Dan ini sebenarnya bagus ya. Sebagai pondasi yang menopang frekuensi mid milik BQ10 ini gitu ya. Kemudian untuk selanjutnya, pada upper mid range, BQ10 ini mendapat sedikit emphasis pada upper mid range. Namun tidak sama dengan IM Harman tuning yang emphasisnya berlanjut hingga masuk ke area lower treble. Nggak, beda ya. Di BQ10 ini, pada 2000 Hz, justru frekuensinya itu melandai. Sementara kalau seandainya Harman yang lain mungkin sampai 3000-an tuh masih dapat emphasis selanjutnya, kemudian naik lagi sampai masuk ke lower treble. Nah, kalau ini enggak. Jadi, sampai di 2000 atau ya harusnya masih bisa naik lagi, ini langsung landai gitu, langsung datar. Jadi, enggak seperti Harman pada umumnya yang dia naik lagi di bagian upper mid range. Upper mid range, tapi sampai 2000 langsung agak melandai gitu ya. Ini yang ada di BQ10. Dan ini menjadikan vokal di BQ10 ini sangat aman dari shouty. Namun tetap mendapatkan vokal yang bening, cukup sweet dan natural. Untuk posisi vokal pada BQ10 ini memang agak mundur dan kurang lepas saya rasakan, tapi masih sangat bisa dinikmati. Tuning khas seperti ini, yang maksudnya tuning seperti ini ya. Tuning seperti ini itu yang artinya di 2000 Hz itu landai, bukannya naik lagi. Ini sebenarnya agak keluar dari kebiasaan tuning IM BQ AZ. Ciri khas yang saya dapatkan dari IM BQ AZ itu pada area upper mid range sampai lower treble itu biasanya dapat emphasis biasanya. Jadi misal dari upper mid range itu naik sampai berbatasan lower treble itu nyambung dan agak naik sedikit. Itu biasanya yang saya dapati di IM BQ AZ yang telah saya coba, termasuk Cloud, termasuk Wind, atau bahkan Frost gitu ya. Sehingga vokalnya terasa maju dan lepas. Nah, sejauh ini BQ10 ini merupakan in-ear monitor paling safe milik BQ AZ. Jadi saya kehilangan excitement ya di bagian ini yang biasa saya dapatkan dari IM BQ AZ yang lain. Tapi di sisi lain ya, dengan tuningan seperti ini, dia memberikan suara yang lebih rileks, yang masih cukup menyenangkan. Jadi, rileksnya dapat, tapi masih cukup menyenangkan. Jadi, nggak kekurangan energi. Jadi, cukup oke gitu ya. Untuk instrumen di area mid bisa dipresentasikan dengan cukup baik. String gitar masih terdengar gurih, meskipun terasa kurang menggigit untuk lagu-lagu rock. Jadi, untuk rock nih kurang oke lah ya. Kemudian, untuk wake note, instrumen di area ini masih sangat enjoyable. Jadi, dapat wake note-nya tuh masih resolusinya itu masih oke gitu, masih bagus lah di area mid ini. Meskipun memang untuk teman-teman yang suka mid range, kemudian lower treble yang dapat emphasis ini memang kurang gitu ya. Kita masuk ke high frek. Area lower treble BQ10 ini, lower treble berbatasan dengan upper mid range, emang dituning mendatar setara dengan upper mid yang safe gitu. Bahkan untuk lower treble-nya ini lebih safe dari EW200 milik SIMGOT. Jadi ini sangat cocok bagi teman-teman yang memang memiliki sensitivitas tinggi terhadap treble, yang nggak kuat tuh, dapat tajam dikit tuh kayak nggak kuat gitu ya. Nah ini IM ini cocok ya. Tapi apa namanya? Sebenarnya ada peak ya, cuma bukan di area lower treble, tapi adanya di upper treble. Mid treble itu di area 8 kHz. Itu pun nggak terlalu tajam.
dan masih sangat aman. Tetap di bawah di bawah EW 200 yang memang lebih tinggi lagi, emphasisnya lebih gede lagi gitu ya. Jadi ya ini safe dan enak gitu ya. Mungkin tuningan ini jelas kurang cocok bagi para treble head karena treble-nya yang roll up, tapi di sisi lain yang menarik dari tapi ini sangat cocok untuk yang telinganya itu sensitif treble. Nah, selain itu, yang menarik dari BQ10 ini adalah soundstage-nya. Jadi soundstage itu luas gitu loh. Jadi memang kanan kirinya luas, jadi atas bawahnya juga lumayan, cuma lebih ke kanan kirinya itu luas banget. Kemudian untuk 3D imaging juga oke gitu ya, di rentang harga yang sama gitu ya. Dengan keseluruhan kelebihan dan kekurangan dari BQ10 ini, ayam ini sangat saya rekomendasikan di harga $30. Bahkan masih sangat bisa bersaing dengan ayam di harga $50. Bahkan kalau seandainya tidak tahu harganya, mungkin saya mengira bahwasanya harganya itu lebih dari 30 USD atau 500 ribuan lebih gitu. Mungkin 700, 800 gitu ya. Ini masih oke di harganya segitu. Jadi ini merupakan ayam entry level dari BQ10 yang entry-nya saja ini sudah menarik. Jadi teman-teman mungkin bisa menjadikan alternatif BQ10 ini bagi teman-teman yang baru masuk ke hobi ini dan ingin tahu bagaimana sih ayam yang oke itu, yang bisa pakai all-rounderan gitu ya. Jadi nggak terlalu condong di satu frekuensi tertentu. Bassnya memang ada di boost, tapi juga boostnya nggak terlalu besar, dan secara resolusi juga sudah oke, sparse juga sudah oke. Jadi ini saya rekomendasikan BQ10 ini untuk ayam di harga $30. Oke, itu saja review saya. Sampai jumpa di review selanjutnya. Bye-bye.